Tentara Pembebasan Rakyat adalah Tentara Nasional Republik Rakyat China. Tentara ini biasanya juga disebut tentara rakyat. Berbeda dengan tentara nasional di negara lain yang komando militernya dipegang oleh pemerintah yang berkuasa, Tentara Pembebasan Rakyat China langsung berada di bawah komando Partai Komunis China. Didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1927, pendirinya adalah Mao Zedong. Di dalam Tentara Pembebasan Rakyat China ini ada 10 pasukan elit yang tergabung, diantaranya 1. Pasukan Komando Macan Tutul Salju. Pasukan ini adalah pasukan khusus terkuat di China dalam hal reputasi dan kekuatan. Pasukan ini adalah pasukan khusus dari kepolisian bersenjata. Pasukan Komando Macan Tutul Salju didirikan pada tahun 2002. Meskipun baru berdiri, pasukan komando ini telah berpartisipasi dalam lebih dari 90 misi besar dan memenangkan tempat pertama 2 kali berturut-turut dalam kompetisi pasukan khusus internasional. Pasukan Komando Macan Tutul Salju melakukan latihan tiap hari. Dalam 4 tahun terakhir, mereka telah melakukan lari lintas alam sepanjang 35 km. Sejak bergabung dengan tentara, mereka telah mendaki 10 gunung setinggi Gunung Everest. Pasukan Komando Falcon. Pasukan Komando Falcon dan Pasukan Komando Macan Tutul Salju keluar dari pintu yang sama dan juga merupakan pasukan khusus dari kepolisian bersenjata. Tetapi pasukan Komando Falcon dibentuk pada tahun 1982 dan menyerap pelatihan dan teori dari banyak pasukan khusus barat yang luar biasa selama periode yang sama. Banyak orang berpikir bahwa pasukan Komando Falcon adalah yang pertama dari 10 pasukan khusus China, tetapi sebagai satu-satunya pasukan khusus nasional terbuka China, ia dikenal terlalu banyak pengalaman misi luar negerinya tidak seperti pasukan Komando Macan Tutul Salju. Pasukan Komando Khusus Longyan. Pasukan Komando Khusus Longyan adalah pasukan khusus paling rahasia dan misterius di peringkat 10 besar pasukan khusus China, dan jarang terekspos. Badan-badan intelijen dari berbagai negara belum dapat memperoleh informasi spesifik tentang kekuatan pasukan ini, sehingga mereka hanya bisa menebak. Pasukan khusus Longyan memiliki total 2.600 perwira dan 3 skuadron operasi khusus, serta memiliki lebih dari 10 pangkalan rahasia di China. Intensitas pelatihan reguler pasukan Longyan adalah 1,5 hingga 2 kali lipat dari pasukan khusus biasa, dan tingkat kematian akibat pelatihan kejam mencapai 8%. Tugas pasukan Longyan ini adalah misi rahasia dan siap diterjunkan di mana saja dan dalam kondisi apapun juga. Biasanya personal pasukan Longyan adalah siap mati demi negara, sehingga tidak heran pasukan Longyan selalu ditakuti oleh setiap musuh negara.
Komando Thor. Guntur dan kilat muncul di langit, dan pasukan Komando Thor juga merupakan pasukan khusus dari Angkatan Udara China. Sejak pembentukan pasukan Komando Thor, anggota pasukan baik pria dan wanita, telah dilatih secara ketat sesuai dengan persyaratannya, yaitu menjangkau semua wilayah, merebut semua peluang, mengatasi semua kesulitan, dan mengalahkan semua lawan. Pasukan Komando Thor telah menjelajahi 8 jenis pesawat udara dan helikopter, 8 jenis parasut dan 15 metode pelatihan untuk objek udara, dan telah mengembangkan kemampuan untuk melakukan operasi pengintaian bergerak, baik darurat jarak jauh, menengah dan pendek, kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Meskipun anggota pasukan tim tidak bisa sekuat Thor di komik Marvel, mereka adalah Thor bagi semua musuh. Pasukan Komando Khusus Excalibur. Pasukan Komando Khusus Excalibur adalah pasukan khusus dari daerah militer Beijing dan merupakan salah satu dari 10 pasukan khusus teratas di China. Meskipun hanya ada 5.000 orang di seluruh brigade, mereka dipilih dengan cermat dari ratusan ribu tentara di daerah militer Beijing dan daerah setempat. Dapat dikatakan bahwa setiap tentara dari pasukan ini adalah elit dari elit, dan mereka adalah tentara yang luar biasa yang mewakili China. Dari pengintaian medan perang hingga operasi anti-teroris, setiap prajurit tidak hanya piawai menggunakan peralatan konvensional, tetapi juga mahir dalam berbagai peralatan berteknologi tinggi, baik di udara maupun di laut. Mereka dapat menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh atasannya. Pasukan ini adalah pasukan khusus yang tangguh dari negara China. Pasukan Khusus Komando Jiaolong. Pasukan Khusus Komando Jiaolong adalah bagian pasukan khusus Angkatan Laut China. Pasukan Khusus Komando Jiaolong dapat dengan cepat melancarkan serangan dari udara ke darat, dari laut ke air, dan dari selatan ke utara. Pasukan Khusus Komando Jiaolong dikenal sebagai naga laut, harimau darat, pelang udara, dan pasukan elit anti-teroris. Dalam operasinya, pasukan Khusus Komando Jiaolong mengenakan seragam tempur khusus hitam dan senjata api yang mumpuni. Pasukan Khusus Komando Jiaolong ini berisi para sniper yang dapat menembak dalam keadaan yang cukup sulit.
7. Pasukan Komando Khusus Filong atau Naga Terbang. Pasukan Komando Khusus Filong atau Naga Terbang berasal dari daerah militer Nanjing, didirikan pada tahun 1992. Pasukan ini didirikan untuk menangani keamanan non-tradisional dan melakukan misi intensitas tinggi dalam kondisi yang mengancam. Pada tahun 1997, pasukan khusus Filong atau Naga Terbang ini melakukan latihan untuk mensimulasikan serangan terhadap lapangan udara tersembunyi. Selama latihan, pasukan khusus Filong atau Naga Terbang ini menggunakan kendaraan udara tak berawak untuk mengirimkan intelijen ke pusat komando dan menggunakan pasukan udara dan helikopter tempur untuk melakukan serangan terfokus. Pasukan khusus ini harus mampu melakukan operasi amfibi darat, laut, dan udara. Harimau di darat, naga di laut, elang di udara, adalah reputasi dan julukan yang diberikan kepada pasukan ini. Pasukan khusus Filong atau naga laut ini merupakan unit khusus tentara reguler Tentara Pembebasan Rakyat China yang memiliki pelatihan yang sangat brutal. Pasukan khusus Elang. Pasukan khusus Elang ini berasal dari daerah militer Jinan. Pasukan khusus Elang ini adalah pasukan khusus unit baru yang mengintegrasikan pengintaian khusus dan operasi khusus. Pasukan Elang ini adalah kekuatan misterius, di mana pasukan ini melakukan manuver cepat yang menggabungkan manuver udara dan manuver darat bermotor. Pelatihan pasukan khusus Elang ini sangat ekstrim. Pertama-tama, pasukan khusus ini harus belajar menguasai pengetahuan dasar bertahan hidup, menguji apakah kualitas air beracun, apakah tanaman dapat dimakan atau tidak, dan juga harus belajar menahan serangan binatang buas dan kelangsungan hidup lainnya. Keterampilan dalam setiap pelatihan bertahan hidup di lapangan, anggota pasukan khusus harus bersenjata lengkap dan membawa beban 35 kg. Mereka harus berbaris sejauh 300 km di daerah yang kompleks dalam waktu 7 hari 7 malam, dan pada saat yang sama menyelesaikan 20 kursus pertempuran seperti penembakan khusus, pengintaian situasi musuh dan melintasi blokade musuh. Setiap orang tentara dalam pasukan ini hanya diperbolehkan minum 1 botol air dalam sehari. Mengenai makanan hanya disediakan 2 keping biskuit dalam sehari. Apabila biskuit tersebut telah terkontaminasi tanah, semut, tikus dan lain-lain tetap mereka harus memakannya dan menjadikan makanan ini makanan kelas 1 yang terlezat. Pasukan khusus Elang ini dalam operasinya dilengkapi dengan senapan sniper KBU-88, senjata anestesi, senjata mikrosuara, senjata belati dan banyak senjata api khusus lainnya. Serta dilengkapi pula dengan 82 senjata recoilless, senjata anti-tank individu HJ-73 dan PF-89 dan senjata berat lainnya. Dalam pengintaian malam, pasukan ini dibekali dengan peralatan pengintai canggih, seperti sistem penglihatan malam inframerah jarak jauh dan alat pelacak termal atau suhu, yang ditempatkan secara diam-diam di belakang garis musuh. Tidak peduli malam gelap yang tidak dapat dilihat, atau cuaca buruk penuh dengan angin dan hujan, mereka dapat secara akurat mengetahui orientasi dan arah tindakan musuh. Sehingga beberapa pengamat militer mengatakan bahwa pasukan khusus Elang ini sebagai sebuah pameran senjata canggih yang jarang terjadi di tentara manapun juga di seluruh dunia. Pasukan khusus pedang Cina Selatan. Pasukan khusus pedang Cina Selatan berasal dari wilayah militer Guangzhou, didirikan pada tahun 1988 dan merupakan pasukan khusus paling awal yang dibentuk oleh Tentara Pembebasan Rakyat China. Anggota pasukan khusus ini awalnya direkrut dari 1 dalam 100 orang, yang mempunyai bakat khusus yang tersebar di Provinsi Guangzhou, China. Karena kualitas pribadi orang Guangzhou lebih tinggi daripada wilayah militer lainnya, pasukan khusus ini pula dibekali dengan alutsista yang berteknologi tinggi yang berbasiskan digital. Sehingga dapat dikatakan pasukan ini adalah prajurit digital. Selain berlatih dengan teknologi tinggi, pasukan digital ini berlatih pula tentang pendaratan di pantai dan pelatihan pendaratan helikopter di kota. Moto pasukan ini adalah, pasukan yang luar biasa yang tidak dapat disandera, diseret dan dipukuli dalam perang. Pada awal pembentukan pasukan ini ditentukan bahwa prajurit harus berubah dari fisik atletis menjadi pintar dan cerdas. Perwira harus berubah dari terampil menjadi taktis. Komandan harus berubah dari pemikiran tunggal menjadi pemikiran komprehensif. Sehingga dapat dikatakan, 100% perwira seluruh tentara dari pasukan ini telah menjalani pelatihan ketat di akademi militer, dan lebih dari 60% memiliki ijazah universitas. Pasukan ini dalam operasinya dilengkapi dengan 82 regu artileri recoilless, peluncur granat, blaster roket individu yang tahan bahan kimia, 40 peluncur roket dan 18 jenis senjata api lainnya. Selain itu, pasukan ini juga harus menguasai pengoperasian dan penggunaan 15 jenis peralatan pengintaian khusus berteknologi tinggi,
seperti GPS Global Locator, perangkat Night Vision Low Light, fotografi pengintaian, dan penginderaan. Pelatihan gaya setan pada tiap hari memberikan pasukan khusus ini keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas khusus. Sebagai salah satu pasukan elit di China, pasukan khusus pedang China Selatan wilayah militer Guangzhou ini bertanggung jawab atas kesiapan tempur dalam tugas, pendidikan, dan pelatihan. Membantu pula penyelamatan lokal dan bantuan bencana, serta anti-teroris dan pemeliharaan stabilitas wilayah dan negara. Pasukan Harimau Siberia. Pasukan Harimau Siberia adalah pasukan khusus elit Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok yang berafiliasi dengan daerah militer Shenyang. Pasukan khusus Harimau Siberia sangat mirip dengan US Navy SEAL, memiliki kekuatan tempur amfibi. Misi dan tugas pasukan ini lebih berat, terutama bertanggung jawab untuk menyusup ke pertahanan musuh dengan membunuh komandan senior musuh, serta menghancurkan fasilitas militer musuh, seperti pos komando militer, stasiun pangkalan radar, bandara, dan target penting lainnya. Pasukan Harimau Siberia ini dalam pelatihan di udara, parasut, menyelam, dan pelatihan lainnya. Perlu menggunakan pesawat, kapal, dan masalah lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Secara aktif pasukan ini mencari dukungan dari departemen terkait di wilayah militernya dan secara aktif bekerja sama atau berkolaborasi pula dengan resimen transportasi angkatan udara, brigade helikopter, dan brigade angkatan laut tertentu. Dengan pelatihan kolaboratif inilah membuat pasukan khusus ini semakin kuat.